Sejak kedatangan tentara Gajah Merah, perjuangan rakyat Bali mempertahankan kemerdekaan semakin berat. Apalagi para personel pemerintahan Hindia Belanda atau NIKA berhasil mendekati sebagian raja-raja Bali untuk bekerja sama menentang kemerdekaan Republik Indonesia dengan mendirikan Laskar Anti-Republikan. Di Yogyakarta di bulan Januari, I Gusti Ngurah Rai bertemu Presiden Soekarno dan para pimpinan TKR. Akhirnya, Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo berjanji mengirimkan bantuan senjata dan personil ke Pulau Bali. 4 April 1946, setelah diangkat sebagai Komandan Resimen Tentara Republik Sunda Kecil dan mendapat bantuan personil dan senjata, I Gusti Ngurah Rai kembali ke Pulau Bali. Namun Belanda yang menjaga ketat titik-titik pendaratan di Pulau Bali membuat pertempuran kembali berkecamuk. Selain rombongan tentara I Gusti Ngurah Rai, pada hari yang sama 138 orang tentara bantuan dari Pulau Jawa yang dipimpin Kapten Markadi juga diberangkatkan dari Pelabuhan Banyuwangi ke Pulau Bali. Sesampainya di Pulau Bali pada 14 April 1946, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan di daerah Munduk Malang, daerah terpencil di Tabanan. Berbagai badan perjuangan bergabung di Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil. Di bawah komando I Gusti Ngurah Rai, berkali-kali para gerilyawan menyerang pos-pos NIKA. Selama 1 bulan, setidaknya terjadi 5 pertempuran sengit. Masifnya serangan membuat gelisah para serdadu Belanda. Akhirnya pada tanggal 3 Mei 1946, J.B.T. Koning, Kapten Infanteri Kerajaan Belanda, mengirim surat dan ultimatum agar Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai mau berunding. Tidak ada ketakutan. Tanggal 18 Mei 1946, ajakan berunding dan ultimatum Belanda dibalas surat penolakan. Untuk menghadapi serangan Belanda, pada tanggal 1 Juni 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya memutuskan bergerilya dengan cara long march ke arah Bali Timur. Marah atas jawaban I Gusti Ngurah Rai, Belanda terus memburu pasukan pejuang. Sepanjang perjalanan sering terjadi kontak senjata. Puncaknya pada tanggal 7 Juli 1946 di Tanah Aron, Karangasem, terjadi pertempuran yang menewaskan 86 tentara Belanda. Setelah kemenangan gemilang di Tanah Aron, dalam keadaan kelelahan dan kelaparan, pasukan I Gusti Ngurah Rai terus bergerak karena bekal yang terus menipis. Akhirnya pada tanggal 23 Juli 1946, I Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat dan memutuskan untuk memecah pasukan menjadi kesatuan kecil dan memutar kembali ke arah barat. Tanggal 18 November 1946, 2 hari sebelum terjadi perang besar di Tabanan, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan Debes sepakat untuk menyerang dan melucuti senjata di tangsi polisi Belanda di kota Tabanan. Dibantu oleh Wagimin, komandan polisi NIKA yang memihak pemuda pejuang, tangsi dengan mudah ditaklukkan.
Serbuan terhadap tangsi polisi Belanda di Tabanan membuat Kapten JBT Koning marah besar. Tanggal 19 November 1946, pasukannya mulai mengepung markas pasukan I Gusti Ngurah Rai di Desa Marga, Tabanan. Pagi harinya pada tanggal 20 November 1946, untuk menghindari korban dari masyarakat sipil, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya bergeser dari pemukiman ke lahan pertanian. (20 November 1946), I Gusti Ngurah Rai yang kala itu berumur 29 tahun gugur bersama pasukannya dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebuah perang membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Perang yang dikenal sebagai Perang Puputan Margarana.